Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Ya kali ini aku tuh lagi pengen coba membahas tentang salah satu yang sempat trending dan mungkin masih sering dibicarakan ya, yang akhir-akhir ini viral gitu, yaitu tentang seperti judulnya. Aku pengen ngebahas tentang sudut pandang aku ketika membaca buku Broken Strings karya Aureli Morelmans, di mana di dalam buku ini banyak menceritakan tentang kisah Kak Aureli di masa mudanya yang cukup membuat aku sedikit miss gitu ya saat membacanya. Banyak hal-hal yang menurut aku nggak pantas diperlakukan gitu kepada seorang wanita, apalagi di umurnya yang masih muda, 15 tahun. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku pengen coba mengulik hasil yang aku baca gitu dari perspektif aku. Dan di sini tuh jelas banget ya diceritain latar belakang Kaureli waktu pindah ke Indonesia untuk kerja di umur yang masih muda dengan latar belakang dan hal-hal yang seharusnya ia bisa mendapatkan hal yang lebih baik di umurnya yang 15 tahun, yang masih harus bisa menerima kebahagiaan, merasa dicintai, merasa aman dengan orang-orang terdekat. Namun ada pembelajaran yang ngebuat kita semua yang baca juga jadi lebih aware tentang pola-pola grooming dan pola-pola manipulasi pada anak ataupun pada diri kita juga sebagai orang dewasa yang patut kita waspadai. Di situ diceritain bahwa ketika Kak Aurelio berumur 15 tahun ketemu dengan seorang sosok yang bernama Bobby, di mana Bobby ini sebagai sosok yang di awal gambarkan seperti charming, dia penuh perhatian, dia penuh karisma, dia bisa memberikan hal-hal yang Aureli butuhkan, merasa dicintai, merasa hadir. Kalau misalnya kita bilang sekarang kayak love bombing gak sih, cinta terlalu cepat. Dan umurnya tuh karakter Bobby ini berumur 29 tahun, 30 tahunan lah, dengan berinteraksi terhadap umur yang ber-15 tahun. Dan pola grooming ini tuh patut disadari. Dan grooming itu apa sih? Grooming itu adalah salah satu perilaku dari seorang manipulator untuk memanfaatkan targetnya yang masih di bawah umur, karena grooming ini tuh bisa bertujuan untuk mendapatkan kebermanfaatan tertentu, entah itu seksual ataupun hal-hal lainnya, yang ngebuat si pelaku ini bisa jadi merasa mempunyai kontrol ataupun punya cara tersendiri untuk bisa mengikat target tersebut. Dan untuk targetnya ini, karena mereka masih cukup kebingungan tentang pola-pola manipulasi ini, bisa termanipulasi dan akhirnya memberikan hal-hal yang sepantasnya tidak diberikan gitu, ataupun mendapatkan perilaku-perilaku buruk karena kata-kata cinta. Dan dari buku ini juga aku menyadari bahwa cinta yang sehat tuh nggak seharusnya mengancam, cinta yang sehat tuh nggak seharusnya membuat kita merasa kecil, tapi cinta yang sehat tuh bisa memberikan kita rasa aman, rasa yang ketika berada di orang tersebut kita bisa jadi orang yang lebih baik, nggak merasa harus diberikan kekerasan, nggak harus ada peludahan atau kegiatan untuk yang membuat kita tuh merasa terikat dan mau menuruti apa semua keinginan pasangan kita, yang sebenarnya karena cerita ini berlatar belakang pada usia yang masih muda, banyak hal yang harusnya kita sadari juga. Kalau misalnya anak di bawah umur, sepantasnya mereka merasakan dunia mereka dengan lebih baik, menggapai cita-cita mereka, pembelajaran mereka gitu. Dan kita juga harus lebih aware juga, baik ini untuk kita sendiri, bahwa manipulasi ini nggak semerta-merta tiba-tiba kita langsung tunduk sama orang, tapi dilakukan secara bertahap. Setiap individu atau manusia menurut aku tuh punya sesuatu yang mereka inginkan dari orang lain. Makanya kadang perasaan ingin dicintai, diterima, disayang gitu, itu adalah fitrahnya, kayak semua orang pengen merasakan aman. Tapi ketika latar belakang tersebut kosong dan belum sepenuhnya mengerti maknanya sebagaimana seharusnya, itu bisa diisi oleh tokoh-tokoh manipulatif yang memanfaatkan situasi, dan mereka tahu ketika kita merasa vulnerable atau lemah, tanda kutipnya tuh insting mereka tuh bisa memberikan hal itu dengan love bombing dan segala macam. Lambat laun mereka akhirnya mulai masuk ke ranah kehidupan privasi, memberikan perilaku-perilaku yang seharusnya nggak pantas, dan hingga akhirnya mengontrol dan mengancam. Itu adalah bentuk yang menurut aku ya kejahatan secara mental sih ya, walaupun uh,
sekarang Kak Aurelia udah bahagia gitu ya dengan cerita pengalamannya yang kita nggak nyangka gitu. Tapi kita bisa belajar banyak dari hal ini bahwa salah satu cara untuk bisa keluar juga dari tokoh atau lingkungan ataupun hubungan yang toksik itu nggak semerta-merta hanya diri sendiri yang harus mampu keluar, tapi butuh juga dukungan dengan orang-orang sekitar, keluarga. Dan menurut aku salah satu hal yang paling penting adalah rasa untuk bisa sadar juga bahwa ketika diri kita punya sinyal-sinyal yang memang memberikan kita nggak nyaman, kita juga harus mendengarkan perasaan itu. Terus kita juga harus menyadari, mungkin nggak mudah karena berada di hubungan yang penuh kendali, kontrol, dan manipulasi ini membuat rasa percaya diri terkikis, dan kita bisa mengerti ada perasaan dimana gak bisa lari, gak bisa lepas, balik lagi karena ya kita diancam, karena kita di apapun itu kita harus punya kesadaran bahwa kita sebagai manusia yang layak untuk bahagia, layak untuk diperlakukan baik. Jangan sering-sering atau jangan takut untuk menceritakan apa perasaan kita terhadap orang-orang terdekat, untuk jujur tentang apa yang kita rasakan, bahwa gak semerta-merta kita tuh mampu untuk sendiri. Walaupun kita ini makhluk individu, kita juga harus bisa menceritakan apa yang kita rasa, apa yang kita butuhkan terhadap orang-orang terdekat, kecuali terutama keluarga kita gitu. Kayak menurut aku ya keluarga tuh seperti orang tua tuh pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Walaupun ya mungkin ada beberapa anomali di kehidupan ini, tapi sejauh yang aku amati bahwa keluarga tuh atau orang tua tuh emang pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Dan kita juga sebagai orang yang lebih dewasa sekarang untuk lebih memahami apa sih memang yang dibutuhkan, dan ketika terjerat dari perilaku-perilaku pola-pola toksik yang sebenarnya kita sadar itu nggak baik dan itu menyiksa diri kita, kita harus bisa keluar dan ada niat untuk bisa pergi dan sadari bahwa diri ini tuh berhak untuk dapat yang lebih baik. Mungkin dari pengalaman grooming ini ataupun pola-pola manipulasi yang pernah Kak Aureli bagikan ini, mungkin aku cukup sedih saat bacanya karena seperti bukan hanya di FTV, ternyata ada kisah nyata yang seperti ini. Aku nggak ngebayangin di umurnya yang masih muda bisa merasakan hal-hal yang sangat mengerikan itu. Tapi untungnya dari ini semua kita dapat pembelajaran, dan buat Kak Aureli juga semoga terus bahagia dengan kehidupan yang sekarang, dan terima kasih udah menyuarakan untuk hal-hal seperti ini. Kita sebagai orang yang bisa membaca dan memberi sudut pandang, kita jadi lebih harus aware terhadap diri kita sendiri, terhadap dunia juga, terhadap orang-orang yang gak sepentasnya kita berikan perhatian dan waktu kita ketika orang itu memang toksik dan manipulasi gitu ya. Kita juga harus sadari bahwa anak-anak di bawah umur tidak seharusnya juga berpacaran dengan seorang yang jauh lebih tua sampai umurnya mungkin ya, sebenarnya gap umur menurut aku, disclaimer ya, gap umur dalam hubungan itu nggak apa-apa, tapi ketika dijalanin di mana di usia tersebut masih belum punya pemikiran matang untuk bisa menjalani hubungan secara layaknya orang dewasa dengan orang yang lebih dewasa banget gitu, itu bisa menjadi problem gitu. Kadang ketika kita sudah dewasa berhubungan dengan pasangan yang lebih tua pun ada beberapa cekcok, dan kita juga jadi bisa lebih aware juga gitu. Namun kalau misalnya anak di bawah umur yang seharusnya masih bisa bermain dengan temannya, mencapai cita-citanya, dikendalikan dan dikontrol dengan orang yang salah, yang nggak bisa memberikan rasa aman, justru yang membuat dirinya terbatas, terkungkung, terisolasi, dimanipulasi. Itulah yang patut kita waspadai gitu, terhadap orang-orang sekitar juga, terhadap diri kita sendiri juga. Sebenarnya dari obrolan ini saya point of view aku aja ya, mungkin ada yang salah juga, tapi walaupun cerita ini udah banyak banget yang membahas, tapi satu poin kita adalah kita harus menghargai diri kita sendiri dan harus percaya bahwa ya meskipun kalau di dalam hubungan tersebut kita kadang masih sulit percaya atau denial, tapi menyadari bahwa diri itu berharga, diri ini pantas untuk dicintai dan disayangi, itu adalah salah satu hal yang harus kita tanamkan. Dan di buku Kak Aureli juga, ketika kita fokus kepada diri sendiri, kita sembuh, kita belajar untuk menerima. Cinta itu datang pelan-pelan dengan lembut, tanpa menyakiti, tanpa mengancam, tanpa mengekang, sehingga kita punya gambaran juga bahwa cinta itu seharusnya tidak membuat kita banyak
drama dan menangis terus-terusan, tapi cinta itu harusnya should be easy. Karena kita easy to love. Kayak gitu, sekarang kita berdamai dan mengucapkan terima kasih kepada diri juga kalau misalnya memang masih perlu banyak berubah juga, karena sejauh ini kita udah bisa jadi individu yang sekarang ini ya karena kita terus belajar dan mau bertumbuh. Ya sekian dari aku, terima kasih banyak buat yang udah nonton, ya see you di next video, bye.